Kabupaten Purwakarta menjadi kabupaten pertama di Jawa Barat yang melaksanakan pelayanan MOW atau metode operasi wanita di awal tahun 2023. Pencapaian MOP di Purwakarta mengalami peningkatan sebanyak 8 kali lipat. Kegiatan bertajuk ITB Jatiluhur International Triathlon 2023 dari 8 negara digelar Minggu pagi di kawasan Waduk Jatiluhur Purwakarta. Usai melepas kegiatan perlombaan, Bupati Purwakarta Ambu Ane bersama jajaran staf Kementerian BUMN serta Forkopimda meninjau stand-stand UMKM binaan PJT 2, BUMN, dan Pemkab Purwakarta sebanyak 52 stand dengan berbagai macam produk. Pemkab Purwakarta melalui Dinas Komunikasi dan Informatika baru saja meraih peringkat pertama kategori pelayanan aduan respon cepat dari Ombudsman. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta Rudi Hartono menjelaskan, dalam jangka waktu 2,2 hari, Diskominfo Purwakarta telah berhasil menyelesaikan sebanyak 95% aduan masyarakat, termasuk melalui sistem SP4N Lapor, atau Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Kabupaten Purwakarta dipilih menjadi lokasi berdirinya Pusat Distribusi Provinsi. Pusat Distribusi Provinsi hadir untuk mewujudkan program logistik juara Provinsi Jawa Barat yang diharapkan dapat menjalankan fungsi distribusi, stabilisasi, dan kontribusi dalam menjaga dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok di wilayah Provinsi Jawa Barat. Berdiri di lahan seluas lebih dari 55.000 meter persegi di Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Pusat Distribusi Provinsi ini diresmikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang juga melepas pengiriman perdana 5 ton beras ke daerah Bogor sore tadi. Dalam upaya terus mengurangi angka pengangguran terbuka dengan menciptakan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kembali adakan pelatihan berbasis kompetensi di tahun 2023 yang diadakan mulai tanggal 13 Februari hingga 4 April 2023. Dengan 7 klasifikasi jenis pelatihan, yaitu servis sepeda motor sistem injeksi, instalasi listrik bangunan sederhana, mengerjakan finishing dengan teknik semprot, digital marketing, menjahit pakaian dengan mesin, desain grafis media, dan pelatihan plate welder. Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika lantik 448 pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta. 448 pejabat tersebut terdiri dari 25 pejabat pimpinan tinggi pratama, 125 pejabat administrator, 158 pejabat pengawas, dan 140 pejabat fungsional. Di bawah kepemimpinan Ambu Ane Ratna Mustika selaku Bupati Purwakarta, pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta banjir beragam penghargaan. Salah satunya penghargaan Bronze Winner kategori Kabupaten Kota yang paling tinggi berkontribusi pada pendidikan tinggi berdasarkan laporan ke LL Dikti tahun 2022 dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Pembangunan jembatan Cibayongbong yang menghubungkan Kecamatan Maniis dengan Kecamatan Sukasari kini telah rampung. Ditemui di kantornya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Rian Oktavia membenarkan jika pembangunan kembali jembatan sepanjang 30 meter tersebut telah rampung dengan menggunakan sumber anggaran APBD sebesar kurang lebih 8,9 miliar. Kini masyarakat setempat bisa kembali memanfaatkan jembatan Cibayongbong untuk mobilitas sehari-hari dalam menjalankan roda perekonomian. Menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023, pemerintah Kabupaten Purwakarta kembali gelar bazar murah Ramadan yang menjual beragam bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Bazar yang digelar mulai 21 Maret hingga 19 April 2023 ini dibuka bergiliran di 11 titik lokasi mulai pukul 7 pagi. Bupati Purwakarta ikuti kegiatan Gebiar Apresiasi Pajak 2023 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1 yang dilaksanakan di Trans Luxury Hotel Bandung pada Senin malam. Dalam kesempatan tersebut, Ambu Ane Ratna Mustika menerima penghargaan sebagai pejabat publik dengan penyampaian SPT tahun 2022 lebih awal.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta fasilitasi pemerintah desa untuk memaksimalkan pelayanan jemput bola kepada masyarakat. Sebanyak 183 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit ambulan diberikan untuk digunakan sebagai operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas di desa. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Purwakarta di Taman Pasanggerahan Pajajaran Purwakarta. Ambu Ada Ratna Mustika juga sampaikan apresiasinya kepada seluruh pemerintah desa yang telah bersinergi dan berkolaborasi untuk mewujudkan prioritas pembangunan yakni pelayanan publik. Ribuan santri di Kabupaten Purwakarta ikuti kirab merah putih yang digelar pada Sabtu pagi. Dengan penuh semangat, para santri berjalan menyusuri jalan sepanjang 4 km sambil membentangkan bendera merah putih. Terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya melalui kemudahan berusaha di daerah, melalui pemberian izin yang mudah, cepat, dan transparan dengan sistem OSS RBA, Online Single Submission Risk Based Approach, sehingga target investasi dapat tercapai. Hal ini sudah sejalan dengan program pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, di mana dalam kedua peraturan pemerintah ini diamanatkan adanya kemudahan untuk berusaha dan berinvestasi di daerah kabupaten kota. 48 orang yang terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa, warga desa Sukajadi Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta, diduga keracunan seusai menyantap makanan hajatan. Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika yang langsung mengunjungi korban di Rumah Sakit Bayu Asi menegaskan, tidak ada korban jiwa dalam dugaan keracunan ini. Namun setengah dari warga yang datang ke Rumah Sakit Bayu Asi sudah diperbolehkan pulang. Di akhir periode masa jabatan Ambu Ane Ratna Mustika sebagai Bupati Purwakarta, pemerintah daerah kembali meraih penghargaan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat. Penghargaan WTP ini diterima langsung oleh Bupati Purwakarta usai penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2022 yang dilaksanakan di auditorium kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat pada Jumat sore tadi. Bupati Purwakarta kunjungi warga yang terdampak bencana longsor di Desa Panyendangan, Kecamatan Sukatani. Dalam kunjungannya yang didampingi oleh asisten daerah dan kepala OPD teknis terkait, Ambu Ada Ratna Mustika juga menyerahkan bantuan perbaikan rumah untuk 13 warga yang rumahnya rusak berat akibat bencana longsor tersebut. Pihaknya juga menyampaikan selain relokasi warga, Pemda saat ini melalui dinas terkait sedang merencanakan pembuatan aliran sungai dan agregat jalan agar bisa dilalui kendaraan dengan aman. Usai mengunjungi dan mengecek langsung kondisi warga yang terdampak bencana angin puting beliung beberapa waktu yang lalu, kini Bupati Purwakarta kembali memberikan bantuan bagi warga setempat. Bertempat di Balai Nagri, sejumlah warga masyarakat terdampak angin puting beliung yang berasal dari 4 desa di Kecamatan Bojong datang langsung untuk menerima bantuan. Ambu Ada Ratna Mustika serahkan bantuan untuk 84 warga yang rumahnya terdampak rusak ringan yang tersebar di Desa Sindang Panon, Sindang Sari, Pawenangan, dan Desa Cibingbit. Selain itu, 5 rumah yang berkategori rusak berat juga memperoleh bantuan perbaikan senilai masing-masing 20 juta rupiah. Bantuan ini diharapkan dapat membantu dan meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana angin puting beliung. Buka kesempatan bagi angkatan kerja yang ada di Kabupaten Purwakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi gelar Job Fair Purwakarta 2023. Sebanyak 31 perusahaan dalam negeri maupun luar negeri membuka lebih dari 3.000 lowongan pekerjaan. Job Fair ini berlangsung sejak hari ini hingga 25 Mei mendatang di halaman PLK Disnaker Trans Purwakarta. Jemaah Haji Indonesia tahun 2023 asal Kabupaten Purwakarta kloter ke-26 mulai diberangkatkan menuju Asrama Haji Bekasi pada hari Jumat pukul 11.30 malam tadi. Sebelumnya para jemaah haji asal Purwakarta ini dijemput oleh ratusan mobil dinas milik Pemda Purwakarta menuju titik kumpul di Taju Gede Celodong yang berada di Kecamatan Bungur Sari, Kabupaten Purwakarta, termasuk mobil dinas milik orang nomor 1 di Purwakarta, Ambu Ane Ratna Mustika.
Pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kembali gencar membuka 2 pelatihan sekaligus di tempat berbeda. Salah satunya digelar di Lapas Kelas 2B Purwakarta. Pelatihan tersebut merupakan pelatihan menjahit yang diikuti 16 warga binaan yang akan menerima pelatihan dari 2 instruktur ahli di bidangnya. Kepala Lapas Kelas 2B Purwakarta, Yusef Antonius, menyampaikan apresiasinya kepada Pemda Purwakarta, khususnya Disnaker Trans yang telah menyelenggarakan pelatihan ini sehingga para warga binaan bisa menambah kemampuan mereka. Pemerintah Kabupaten Purwakarta menerima penghargaan maturisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP dan Manajemen Risiko Indeks Level 3 dari Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Republik Indonesia. Piagam penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat kepada Bupati Purwakarta di Balai Paseban Pendopo Pemda Purwakarta. Pemkab Purwakarta kini sediakan pelayanan akad nikah dan pencatatan pernikahan secara gratis bagi masyarakat Kabupaten Purwakarta. Layanan tersebut disediakan di Balai Nikah Mall Pelayanan Publik Balai Madukara. Ditemui usai menghadiri pernikahan perdana di Balai Nikah MPP Madukara, Bupati Purwakarta Ambu Anda Ratna Mustika menyampaikan pelayanan pencatatan pernikahan bagi masyarakat Purwakarta ini tidak dipungut biaya karena akan dibebankan pada APBD Kabupaten Purwakarta. Pemerintah Kabupaten Purwakarta sigap melakukan pencegahan penyakit antraks dengan menutup sementara 4 pasar hewan terhitung sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Keempat pasar hewan yang ditutup yakni Pasar Hewan Ingon-Ingon Ciwareng, Pasar Hewan Citeko, Pasar Hewan Bojong, dan Pasar Hewan Wanayasa. Hal ini dilakukan mengingat Purwakarta merupakan salah satu perlintasan hewan ternak yang akan masuk ke wilayah Jawa Barat. Ditemui pagi tadi usai meninjau pelayanan publik di Kelurahan Nagri Tengah, Bupati Purwakarta Ambu Anda Ratna Mustika menyampaikan hingga saat ini belum ditemukan kasus penyakit antraks di Purwakarta. Istimewakan para jemaah haji yang baru pulang dari Tanah Suci, ratusan mobil dinas milik Pemda Purwakarta sejak pukul 4 subuh sudah terlihat berjajar menanti kehadiran para jemaah haji untuk diantarkan ke rumah masing-masing dengan selamat, termasuk mobil dinas milik Bupati Purwakarta. Selain itu, kehadiran para jemaah haji pun disambut langsung jajaran Forkopimda Purwakarta tanpa terkecuali termasuk Bupati Purwakarta Ambu Anda Ratna Mustika di titik kumpul yang berada di Tajuk Gede Cilodong, Purwakarta. Jalan militer di Kecamatan Darangdan dikeluhkan masyarakat, pasalnya mengalami rusak parah karena dampak proyek kereta api cepat Bandung-Jakarta. Usai dilakukan pengembalian kondisi jalan oleh pihak KICC, jalan sepanjang 4 km dengan lebar 3,6 meter kini kembali mulus. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta pada Jumat pagi pun melakukan pengecekan kondisi jalan. Pihaknya juga menyampaikan, diharapkan kondisi jalan tidak lagi mengganggu arus lalu lintas bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Darangdan. Bupati Purwakarta Ambu Anda Ratna Mustika terima piagam dan tanda penghargaan Predatama Nugraha Madya dari Persatuan Predatama Republik Indonesia PWRI. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi PWRI kepada Ambu Anda selaku pembina PWRI Kabupaten Purwakarta atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung dan membina organisasi pensiunan sipil atau aparatur sipil negara yang sangat bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan PWRI. Pemerintah Kabupaten Purwakarta terus gencarkan langkah pembangunan daerah yang salah satunya melalui sektor pariwisata. Kecamatan Sukasari menjadi salah satu wilayah yang tak hanya menawarkan wisata alam, namun juga memiliki potensi wisata kuliner yang bisa dikembangkan. Untuk itu, Pemkab melalui Dinas Perikanan dan Peternakan berikan bantuan stimulus berupa 250 ekor entok untuk 5 desa di Kecamatan Sukasari. Desa Kutamanah, Kertamanah, Ciririp, Sukasari, dan Desa Parung Banteng dikenal sebagai pengolah menu makanan rica-rica entok yang terkenal.
Menjelang pertunjukan air mancur Sri Paduka yang akan tayang pada Sabtu 5 Agustus mendatang, pemerintah Kabupaten Purwakarta hari ini mulai melakukan pendistribusian 5.000 tiket secara offline untuk masyarakat yang bisa diambil secara gratis di dua tempat, yaitu di Galeri Menong 2 dan di Radio Pro FM Purwakarta. Selain itu, pendistribusian tiket air mancur Sri Paduka juga disediakan secara online pada aplikasi Ogan Lopian untuk para wisatawan yang berada di luar kota Purwakarta. Tekan angka stunting di Purwakarta, pemerintah daerah kembali membuat gerakan baru dengan membuat inovasi penanganan gizi menuju New Zero Stunting, yakni Sentra Simadu. Sentra Simadu atau Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu, yakni penyediaan layanan gizi dengan unit dan tim khusus di Puskesmas. Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika hadiri gerakan panen padi musim gadu tahun 2023 di Desa Cisaat, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Lahan di Desa Cisaat menjadi lokasi percontohan lahan tanda hujan yang bisa menjadi tanam padi 3 kali dalam 1 tahun. Adapun total lahan sawah yang akan dipanen saat ini seluas 5 hektar dari 175 hektar lahan yang ada di wilayah ini. Pimpin kegiatan evaluasi kinerja Puskesmas Jatiluhur, Bupati Purwakarta Ambu Ane Ratna Mustika ajak seluruh jajaran Puskesmas untuk menyukseskan program Sentra Simadu. Sentra Simadu atau Sentra Intervensi Masalah Gizi Terpadu menjadi inovasi terbaru Pemda Purwakarta melalui Dinas Kesehatan yang pelayanannya tersedia di seluruh puskesmas. Misi pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta mendekatkan dan mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik dengan menjangkau hingga ke pelosok kembali diwujudkan lewat hadirnya teras Madukara yang kelima yang kini dibuka di Kecamatan Maniis. Sebanyak 407 layanan tersedia di teras Madukara Kecamatan Maniis ini. Istimewanya, di teras Madukara ini tersedia layanan pembuatan paspor. Kini masyarakat tak harus mendatangi mal pelayanan publik Madukara yang berada di pusat kota dan bahkan tak perlu menempuh perjalanan jauh ke kantor imigrasi yang berada di luar kota. Beni Irwan resmi menjabat sebagai penjabat Bupati Purwakarta. Pelantikannya dilakukan langsung oleh penjabat Gubernur Jawa Barat Baitriadi Mahmudin di Gedung Sate Bandung. Beni Irwan resmi menggantikan Ambu Ane Ratna Mustika yang masa jabatan 5 tahunnya telah berakhir sejak bertugas pada 2018 lalu. Dalam pelantikan yang digelar pada pagi tadi, penjabat Gubernur Baitriadi Mahmudin juga melantik 5 penjabat bupati dan wali kota Jawa Barat lainnya. Acara Gebiar Peduli Kesehatan Pekerja Hamil dan Pekerja Perempuan yang digelar oleh Dinas Kesehatan Purwakarta pada Minggu pagi diisi dengan kegiatan berolahraga bersama di Taman Pasanggerahan Pajajaran Purwakarta. Selain berolahraga bersama, gebiar yang diikuti para pekerja hamil dan pekerja perempuan di Purwakarta ini sekaligus sebagai ajang silaturahmi Pemda dengan para pekerja. Melalui Dinas Perikanan dan Peternakan, Pemkab Purwakarta kembali beri bantuan telur dan susu di sejumlah wilayah lokus penanggulangan stunting di Kabupaten Purwakarta. Paket berisi 14 kotak susu siap minum dan 2 kg telur diberikan kepada masing-masing penerima manfaat yang ada di wilayah Kecamatan Babakan Cikao, Kecamatan Jatiluhur, dan Kecamatan Darang dan pagi tadi. Peringati Hari Pangan Sedunia, pemerintah Kabupaten Purwakarta gelar gerakan pangan murah serentak nasional yang dilaksanakan di halaman Balai Induk Rahayu. Sejak pagi kegiatan kolaborasi Badan Pangan Nasional, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemda Purwakarta ini diserbu oleh warga. Beberapa komoditas pangan ditawarkan dengan harga lebih murah seperti beras, minyak goreng, tepung terigu, gula, serta telur dan lainnya. Memastikan pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Pilkades serentak berjalan kondusif, PJ Bupati Purwakarta Beni Irwan meninjau langsung sejumlah tempat pemungutan suara. Peninjauan yang dilakukan di beberapa titik yakni di Desa Mekargali, Desa Cipendei, Desa Gardu, dan Desa Sukajadi tersebut didampingi Kapolres Purwakarta dan Dim 0619 serta jajaran Forkopimda lainnya. Usai resmikan PLTS Terapung Cirata, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo datangi sejumlah lokasi di Kabupaten Purwakarta seperti Pasar Citeko,
SMK Negeri 1 Purwakarta dan salurkan bantuan pangan cadangan beras di lapangan Sate Purwakarta. Tak lupa Beni Irwan selaku penjabat Bupati Purwakarta turut mendampingi selama kunjungan kerja yang dilaksanakan sejak pagi tadi. Jembatan Jatimulya gantikan jembatan Balai yang telah berumur lebih dari 20 tahun yang ambruk pada bulan Maret lalu. Kini menjadi akses penghubung Desa Cibungur dan Desa Cikumpai. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Purwakarta Rian Oktavia mengungkapkan, jembatan sepanjang 48 meter dan lebar 2 meter ini masih bersifat darurat dan hanya bisa dilalui oleh jenis kendaraan roda 2. Meski begitu, kehadiran jembatan yang pembangunannya memakan waktu 4 bulan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penunjang aksesibilitas ekonomi dan pendidikan. Untuk memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat mencukupi, pemerintah Kabupaten Purwakarta upayakan peningkatan produksi bahan pangan yang salah satunya dengan gerakan percepatan tanam. Digelar pagi tadi di wilayah Kecamatan Maniis, PJ Bupati Purwakarta pimpin kick-off penanaman padi dan cabai yang dipusatkan di Kampung Pasir Karang, Desa Gunung Karung, Kecamatan Maniis. Pada Jumat pagi, penjabat Bupati Purwakarta hadiri sekaligus melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama penyelenggaraan Laboratorium Manajemen Risiko dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Balai Nagri Komplek Pemda Purwakarta. Hal ini dilakukan karena Purwakarta dipilih menjadi percontohan nasional atas implementasi Laboratorium Manajemen Risiko dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.